Siswa-siswi sekalian, selamat sore. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita telah membahas tentang pengertian gereja, baik secara etimologis, asal-usul kata, maupun pengertian gereja secara fisik dan spiritual. Gereja dipahami sebagai umat Allah. Hari ini kita melihat lebih jauh tentang pemahaman gereja sebagai sebuah persatuan atau persekutuan terbuka. Kira-kira apa yang membuat gereja dipahami sebagai sebuah persekutuan terbuka? Bagaimanapun gereja melewati sebuah fase sejarah yang panjang, kehidupan gereja melewati masa-masa sulit dalam sejarah, di mana pada masa-masa sebelumnya itu gereja sangat tertutup, kemudian gereja mengalami evolusi atau perubahan cara pandang dan menjadi terbuka dan berdialog dengan agama dan jemaat yang lain. Mari kita lihat maksud dari gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pertama-tama kita lihat dulu periode sebelum Konsili Vatikan kedua. Pasti kalian bertanya, konsili ini apa? Konsili ini semacam sidang para uskup agung dari seluruh dunia yang biasanya diadakan di Vatikan, Roma, Italia. Ya, jadi ada disebut dengan Konsili Vatikan I, itu dimaksud dengan sidang para uskup agung dari seluruh dunia yang pertama, dan sidang para uskup agung yang kedua. Itu dibahas tema-tema penting berkaitan dengan hubungan gereja dan keterlibatannya dalam kehidupan dunia. Kita lihat dulu yang pertama ini, sebelum Konsili Vatikan kedua, bagaimana cara pandang gereja atau bagaimana gereja memandang dunia sebelum periode Konsili Vatikan kedua. Yang pertama, gereja bersifat piramidal. Kalian tahu ya, piramid artinya gereja dikuasai oleh para hierarki, yakni para paus, uskup, imam atau kaum tertabis. Mereka yang menjadi penguasa umat. Dan pada masa ini gereja bersifat pastor sentris, artinya berpusat kepada para pemimpin saja, pemimpin gereja, mereka kaum tertabis, hierarki. Dan di sini pada masa ini, sebelum Konsili Vatikan kedua, hierarki menjadi pusat gerak seluruh gereja. Jadi sangat bersifat institusional atau lembaga, sangat statis dan syarat dengan aturan. Ini sebelum Konsili Vatikan kedua. Dan pada masa ini juga, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja merasa satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Jadi pada masa itu ada sebuah moto yang sangat terkenal dari gereja, yakni extra ecclesiam nulla salus. Artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini bahasa Latin ya, extra di luar, ecclesiam gereja, nulla tiada, tak ada, salus keselamatan. Jadi gereja menganggap dirinya sebagai pusat keselamatan, sementara di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya pada periode itu gereja tidak mengakui keberadaan agama-agama lain sebagai pembawa keselamatan. Jadi gereja sangat bersikap triumfalistik atau memegahkan diri. Jadi ini masa kegelapan gereja yang sangat tertutup. Kemudian pada masa Konsili Vatikan kedua, bagaimana kehidupan gereja pada masa ini? Yang pertama adalah gereja bersifat terbuka. Gereja mulai berdialog dengan semua, artinya mulai membuka diri pada dunia, berdialog dengan agama-agama lain. Gereja juga mengakui bahwa di luar gereja terdapat keselamatan. Ini dalam konteks gereja Katolik Roma ya. Dan pada masa ini, periode Konsili Vatikan kedua, moto yang sangat penting adalah Kristosentris. Artinya di sini Kristus menjadi pusat kehidupan seluruh gereja. Kalau sebelumnya hierarki sentris, artinya fokus hanya pada kaum clergymen, fokus hanya pada para imam, tetapi pada Konsili Vatikan kedua itu berpusat pada Kristus. Jadi Kristus lebih penting ya. Kalau Konsili Vatikan ke-1 itu yang lebih penting adalah para hierarki, para paus, uskup, imam. Sementara Konsili Vatikan kedua, Kristus lebih penting. Jadi para hierarki, biarawan, awam sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus meskipun dengan cara atau fungsinya yang berbeda. Jadi di sini pada masa Konsili Vatikan kedua, gereja membentuk persekutuan umat Allah ya. Jadi tidak ada lagi pembeda antara para hierarki dengan umat. Dan di sini hal yang sangat penting adalah kolegialitas episkopal, di mana keputusan dalam kebersamaan. Jadi para paus, uskup, imam, para hierarki itu bersama-sama dengan kaum awam menentukan keputusan untuk kehidupan gereja. Dan pencetus atau pelopor Konsili Vatikan kedua adalah seorang paus yang sangat terkenal, yakni bernama Paus Yohanes ke-23. Nama aslinya adalah Angelo Giuseppe Roncalli. Jadi beliau memiliki satu moto yang sangat terkenal, ini bahasa Italia, aggiornamento. Aggiornamento artinya pembaruan ya, gerakan membaharui kehidupan gereja dari dalam ya, aggiornamento atau update. Jadi beliau membuka Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 dengan ensikliknya. Ensiklik ini semacam surat pastoral ditulis oleh para paus berjudul Pacem in Terris, bahasa Latin,
Damai di Bumi, di mana di dalamnya berisi tentang memperbarui gereja sesuai dengan zaman. Jadi di sini umat terlibat menentukan gerak kegiatan gereja, kegiatan paroki. Itu sebabnya di dalam gereja-gereja ada disebut dengan dewan paroki. Artinya di sini terdiri dari para umat yang mengambil bagian dalam menentukan kehidupan gereja. Artinya hierarki dan umat saling kerjasama melengkapi adanya komunikasi untuk kehidupan gereja yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sebabnya dengan Konsili Vatikan kedua ini, gereja menjadi sebuah persekutuan umat yang terbuka, dan ciri-cirinya adalah kita bisa lihat yang pertama itu gereja mulai terlibat, hadir, dan ada untuk dunia. Jadi gereja mulai dialog dan membuka diri, saya sudah katakan tadi, dan dialog ini dialog iman lintas agama. Jadi tidak hanya kerjasama antara gereja Katolik dengan gereja-gereja Kristen yang lain, tapi juga dialog iman lintas agama. Jadi ada satu dokumen penting dari Konsili Vatikan kedua ini bernama Gaudium et Spes, Kegembiraan dan Harapan, artikel 1 yang ditulis oleh Paus Paulus VI, di mana kutipan yang sangat penting di sini adalah kegembiraan, harapan, duka dan kecemasan orang miskin, dan yang menderita adalah kegembiraan, harapan, duka, kecemasan murid-murid Kristus. Jadi inti dari dokumen ini mau mengatakan bahwa orang-orang Kristen terpanggil untuk ikut terlibat dalam kehidupan dunia. Jadi untuk ikut terlibat merasakan penderitaan yang dialami dunia. Maka di sini warta Kristus disampaikan kepada semua orang. Panggilan gereja adalah menjadi utusan Kristus, menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua dan segala bangsa. Ini termuat dalam dokumen Ad Gentes yang artinya kepada bangsa-bangsa, artikel 10. Tugas perutusan adalah tugas seluruh umat Allah. Jadi semua umat Allah panggil untuk tugas pengutusan di tengah dunia. Ini dalam dokumen Lumen Gentium, Cahaya Bangsa, artikel 17. Jadi umat wajib memberi kesaksian akan Kristus di hadapan segala bangsa. Dengan demikian, keterlibatan gereja Katolik di tengah dunia ini mau menunjukkan bahwa gereja menjadi tanda atau sakramen keselamatan dunia. Ada 3 hal penting sebagai dasar persekutuan umat Allah. Yang pertama adalah fraternitas, yakni persaudaraan, solidaritas, kesetiakawanan, ketiga komunitas, persekutuan. Dan dasar dari ketiganya adalah iman. Kita lihat dulu dokumen yang sangat penting dari Konsili Vatikan kedua ini, Lumen Gentium, artikel 8, di mana mengatakan bahwa gereja sebagai persekutuan terbuka itu ada dalam iman, harapan, dan kasih. Ini 3 hal penting menjadi pedoman orang Kristen: iman, harapan, dan kasih. Faith, hope, and charity. Ini merupakan keutamaan kardinal atau keutamaan utama. Jadi gereja sebagai persekutuan umat yang telah dikuduskan Kristus dengan misteri salib. Kita lihat dulu dasar kitab suci atau biblis dari persekutuan umat. Yang pertama adalah dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, di mana kita tahu bahwa Lukas, penulis Kisah Para Rasul, menggambarkan cara persekutuan umat perdana, bahwa umat perdana atau umat pertama itu gereja para rasul hidup dalam kebersamaan dan dalam persekutuan atau komuni. Itu sebabnya dalam gereja kita menerima komuni, maksudnya adalah kita menerima Kristus yang menyatukan kita. Kita menerima tanda persatuan. Jadi umat perdana, umat pertama berbagi, semua adalah milik bersama. Ini ciri khas gereja pertama, gereja para rasul. Kebutuhan semua jemaat tercukupi, tak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya. Kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi jemaat. Jadi saling berbagi di antara sesama jemaat. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini ada penugasan. Pertanyaan sebagai orang Kristen, kalian tentu aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Pertanyaannya adalah, apakah gereja, khususnya di gereja kalian atau di gereja di mana Anda berpartisipasi, sudah menjadi persekutuan umat yang terbuka dan partisipatif? Jika sudah, apa saja kegiatan konkret gereja kalian sebagai persekutuan umat yang terbuka? Jawaban ini kalian tulis dalam buku tugas. Jika belum ada buku tugas, dalam buku biasa, difoto dan dikumpulkan dalam aplikasi psikologis seperti biasa, paling lambat jam 8 malam. Sekian dan terima kasih telah berpartisipasi dalam pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.